alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ketua DMI Bekasi Utara Bapak Kiai Haji Hasan Toha yang kami hormati, kepada Bapak Haji Tamsimin yang kami hormati, kepada Bapak Tekino yang kami hormati, dan kepada Bapak Kiai Haji Darmono, tutor pada hari ini yang kami hormati, Bapak Ustadz Nasikin sebagai Sekjen DMI Bekasi Utara yang kami hormati, seluruh pengurus DMI yang kami hormati, dan kepada seluruh partisipan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, insyaallah menjaga Allah Subhanahu. Pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga detik ini Allah berikan kepada kita berbagai nikmat. Allah berikan nikmat iman dan Islam, nikmat syaraf wal afiat, nikmat panjang umur, insyaallah kita selalu kepadanya. Sehingga pada hari ini sama-sama berhadir di kantor DMI Bekasi Utara dalam rangka pelatihan mengurus jenazah. Ini gelombang yang pertama, insyaallah ada gelombang berikutnya nanti. Salawat salam disampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah berpasangan minatul matilan nur, telah berpasangan dan jemurkan menjadi jam terang-terang juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut istiqamah dalam jalan jalan yang berakhir. Tapi sekalian kami harapkan sebelum dimulai kita akan bacakan sedikit susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Wahyudi. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua DMI Bekasi Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Toha, dan diajukan doa nanti oleh Bapak Kiai Haji Husin Barkawi insyaallah keladir. Dan selanjutnya akan dilanjutkan berganti dengan sesi-sesi yang akan diterandingkan pada hari ini. Yang pertama adalah materinya itu tutor pada hari ini Kiai kita Bapak Ihsan Hasan Toha berkaitan dengan wafat, yang kedua syakaratul maut, yang kita kewajiban kepada mayit, dan ada tanya jawab. Ini diberi waktu pakai 30 menit hari ini. Nanti Bapak bisa tanya jawab langsung kepada tutornya di Kiai Haji Hasan Toha. Dan jam 10.30 insyaallah ada coffee break 10 menit Bapak Ibu sekalian. Dilanjutkan sesi kedua yaitu insyaallah jam 10.40 menit praktek sesi pertama memandikan mayat yang akan ditutor oleh Ustadz Sudarmono. Beliau pakar Bapak di Wisma Asri dan Bekasi Utara, begitu nanti menyampaikan hal itu. Dan ada tanya jawab di sana. Jam 11.30 insyaallah insomma. Jam 13 atau jam 1 siang praktek yang kedua yaitu materi mengkafani mayat, dan ada tanya jawab yang juga akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sudarsono. Dan jam 2, jam 14 atau jam 2 ada coffee break hanya 10 menit Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya praktek yang ketiga adalah materinya menyolati dan mengkuburkan mayat. Ini akan dipandu oleh dua tutor kita yaitu Ustadz Sudarmono dan Kiai Haji Hasan Toha, dan ada tanya jawab di sana. Jam 15.30 adalah pembagian sertifikat. Yang terakhir adalah foto bersama. Ini akan dilaksanakan pada hari ini, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah dari mulai hingga selesai. Maka kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian yang hormati, untuk mensingkat waktu maka langsung akan dimulai dengan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Wahyudi. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun.
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus tamu kehormatan kita Dewan Pakar Ekonomi Bapak Haji Tasimin dan Bapak Haji Wakino, juga guru kita nanti yang akan memberikan materi Bapak Ustadz Sudarmono, pembawa acara Ustadz Amal Santoso, yang saya hormati sekjen saya Ustadz Nasikin dan teman-teman semuanya dari pengurus DMI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama membahas tentang pelatihan mengurus jenazah. Dan ini adalah angkatan pertama. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada aral yang melintang satupun. Amin ya rabbal alamin. Sedikitnya saya ingin memperkenalkan diri. Kalau namanya sudah nggak asing lagi, nama yang sering dibacain Bapak Ibu semuanya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Namanya Hasan Toha, kadang-kadang dibalik Toha Hasan, nggak masalah. Dua-duanya itu namanya orang-orang hebat itu. Hasan Toha, ya namanya orang hebat. Toha Hasan, apalagi. Ya. Yang di sana yang hebat, di sini biasa-biasa saja. Alhamdulillah, sejak dilantik dari tanggal akhir bulan Desember waktu itu, ya. 26 Desember 2021, kegiatannya sudah cukup banyak, tapi kalau untuk praktek atau kursus memandikan jenazah baru ini.
semuanya sudah ada program-programnya berdasarkan pada waktu itu kita raker di puncak. Di antaranya adalah bahwa program DMI itu ingin membangkitkan ekonomi kemasjidan. Ada yang disebut namanya yaitu HPM, Himpunan Pengusaha Berbasis Masjid. Beliau ini pakar-pakar ekonomi. Jadi kami rekrut untuk bisa membangkitkan bagaimana orang-orang yang di masjid itu memakmurkan dan makmur, kira-kira begitu. Memakmurkan masjid dan dimakmurkan karena mengurus masjid. Dan juga ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum juga ada. Untuk apa? Karena masjid dan musola tidak menutup kemungkinan suka ada sengketa, tanahnya terutama. Nah, maka untuk mengurus tanah itu menjadi tanah yang resmi milik masjid ataupun musola, kita ada bantuan hukum. Tidak sedikit yang sudah terjadi ya di Teluk Pucung, tanahnya diserobot orang, ya kan? Nah, ini kenapa? Karena wakaf yang tidak ada surat-suratnya. Wakafnya zaman dulu begitu, hanya kata-kata saja. Nah, sekarang ini perlu ada ya hitam di atas putih, ada betul-betul dilindungi oleh payung hukum. Kita ada LBH-nya. Di samping memang kegiatannya adalah dakwah, saksi dakwah adalah beliau, Pak Haji Amal Santoso, menyediakan beberapa tenaga-tenaga pengajar, baik itu khotib Jumat maupun taklim. Mungkin ada yang membutuhkan taklim mingguan ataupun bulanan, ya, serta spontanitas, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, kami dari DMI siap untuk memberikan pelayanan. Maka dari itu DMI itu ada ini semboyannya, bangkit dan melayani. Kita bangkit DMI-nya, kemudian kita melayani para DKM. Silakan Pak, selamat datang. Apa yang menjadi kebutuhan DKM, insya Allah ya, kami akan melayaninya. Produk-produk unggulannya antara lain, pertama adalah haji dan umroh. Travelnya Madani Prabu Jaya. Bapak mau pergi haji, cukup dengan uang 2 juta sudah bisa daftar haji. Reguler, daftar sekarang dapat nomor porsi, bawa KTP, fotokopi KTP sama kakak. Udah datang ke DMI, didaftarkan haji. 23 tahun nunggunya. Haji reguler ya, 23 tahun nunggunya. Mau umroh 7.500.000 daftar ke DMI, bisa berangkat. Nggak nunggu sampai 25 juta. 7.500.000 berangkat, pulang nyicil. Jangan pulang diem baik, pulang teh nyicil gitu. Iya. Ada, itulah DMI kerjasama, ada kalanya dengan Pegadaian, ada dengan Amitra. Ya. Jadi ini untuk meringankan beban daripada jamaah maupun para DKM. Ya. Sampaikan kepada jamaahnya, bapak-bapak, DMI bisa membantu seperti itu. Belum lagi dengan Al-Quran yang besar, yang tidak ada di toko-toko, enggak pasaran. Kemudian bendahara kita, Pak Haji Bartoyo, adalah punya percetakan Al-Quran. Jadi itu yang diberikan. Mungkin ada yang mau wakaf tanah nggak punya, wakaf Quran cuma 2,5 juta. Saya pengen wakaf Quran untuk di kampung, beli. Ini Pak Wagino beli 4 biji, sudah dikirim ke kampung. Kampung ini satu, Masya Allah. Itu luar biasa. Wakaf tanahnya udah, tapi wakaf Qurannya belum. Nah, sekarang waktunya kita mewakafkan Al-Quran. Sama dengan orang haji umroh, beli Quran di sana, diwakafkan untuk masjid. Tinggal aja pulang dibaca orang, berpahala. Alhamdulillah.
Itu produk yang kedua. Yang ketiga ada air. Air minum mineral. Bapak ada itu. Coba bukan air itu. Benar. Oh iya, Nubu itu ya. Nah, itulah Nubu itu. Itu produk untuk Bekasi Utara, Pak. Ya, jadi silakan bagi yang mau pelanggan mau beli Nubu bisa pesan ke DMI. Nah, itu antara lain seperti itu. Nanti tanggal 12 Juni yang akan datang kita akan peresmian. Ini belum diresmikan ini, tapi ditempatin udah, dibuka sudah. Diresmikannya nanti insya Allah PLT Pak Tri ya akan hadir dan DMI Kota Bapak Dr. Jaja Haji Jaja insya Allah akan hadir. Harinya Minggu tanggal 12 Juni. Boleh Bapak bisa hadir sekaligus dimeriahkan oleh Ketua BKMM beliau ini, Ibu Ida ini. Nanti ada bazarnya Pak. Ada bazar DKM yang dapat undangan sekalian di situ ada kuponnya. Satu kupon 5.000. 5.000. Nah, jadi 4, dapat 4 insya Allah ini ya. Dapat 4 jadi 20.000. Bisa buat beli bakso, bisa buat beli apa, gado-gado gitu. Nah, kalau mau buat beli baju nambah sendiri, kira-kira begitu. Iya. Insya Allah, jadi kita akan buka bazar di sini dan yang meramaikan ini Boyo nanti, organ tunggalnya. Yang mau nyanyi silahkan nanti gitu. Iya. Jadi jangan lupa tanggal 12 kosongin, ada acara lagi kecuali untuk di sini itu. Door prize-nya umroh gratis gitu. Ini door prize umroh gratis ya. Boleh umroh gratis kalau Bapak punya jamaah 20. Punya jamaah 20 berangkat, saya gratisin umroh. Yang lain bayar. 20 orang bayar, Bapak sendiri gratis. Bahkan nanti kalau pas hari ulang tahunnya, ulang tahun Madani itu nggak sampai 20, cukup dengan 5 orang gratis 1. Nah, tunggu tanggal mainnya. Ya. Makanya bergabunglah dengan DMI Bekasi Utara, ada hal-hal yang seperti itu ya. Haji gampang, umroh gampang. Pak Ustadz, saya sudah minat tapi saya belum daftar. Nggak bakalan dipanggil Pak. Iya, Bapak datang ke puskesmas nggak daftar, sampai sore kagak dipanggil. Ke rumah sakit langsung daftar, ini saya daftar. Panggil oleh suster, Ibu Yoyo, nah kan itu panggil. Tapi kalau datang langsung duduk begitu, udah mau tutup itu rumah sakit, Ibu nggak mau ngapain, mau berobat, udah daftar belum? Belum, lah kagak dipanggil. Itu, udah mau haji, iya, daftar belum? Belum, kagak dipanggil sampai kapanpun. Mau umroh, iya, daftar belum? Belum, kagak dipanggil. Itu, makanya daftar dulu. Ada solusi, jual Quran dengan 40 Quran gratis Bapak itu. Qurannya ada, kita siapin, jual. Ada orang kaya atau perusahaan tawarin untuk mewakafkan Quran. Sekarang 10, besok 10, besok 10, 4 perusahaan Bapak berangkat umroh gratis. Betul Pak Partoyo? Tuh, siapin. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan, ada solusinya. Ada solusinya. Jika bisa menjual Quran itu, Qurannya gede. Contohnya ini. Itu contohnya Qurannya itu. Besar sekali contohnya. Itu, dah ya itu. Ini Qurannya nih. Dibaca oleh imam. Jarak 2 meter itu masih kelihatan hurufnya. Jarak 2 meter. Kecuali yang memang nggak bisa ngelihat. Ya, itu masih. Ya. Masih besar. Nah, itu. Jadi ini tidak ada di pasaran, Pak. Tidak ada di pasaran. Ini besar sekali. Nanti ada tiangnya. Nanti tiangnya pakai kayu jati. Ya. Nah, inilah produk kita antara lain. Jadi ngajak untuk umroh, tapi solusinya apa? Ini seperti ini. Nah, nanti dikumpulin sampai 4, baru 20. Pak Partoyo ini baru 20, gimana? Tinggal kurang dikit. Ngomong 4 toha, cuma ngomong doang boleh lah gitu. Ngomong, ya, habis ngomong bayar gitu. Ya, nggak masalah. Itu mungkin dari saya cukup sekian. Nanti terlalu lama. Saya sebelumnya nanti saya mohon untuk bisa menyampaikan sekedar 5 menit atau berapa Pak Haji Taslimin dan masing-masing nanti Pak Anu ya. Iya.
Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Toha Hasan, yang saya hormati Bapak Ustadz Amal Santoso, yang saya hormati rekan kami Bapak Pagino, yang saya hormati narasumber Bapak Ustadz Sudarmono, serta seluruh pengurus DMI Kecamatan Bekasi Utara, yang saya hormati seluruh peserta pelatihan mengkafani jenazah. Pertama-tama, tiada kata yang paling indah yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dikumpulkan di kantor DMI dalam rangka mengikuti pelatihan mengubur jenazah. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir hayatnya. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir memenuhi undangan dari DMI. Pertama, kami mengucapkan selamat mengikuti pelatihan mengkafani, menguburkan dan memandikan jenazah. Mudah-mudahan pelaksanaan ini nanti kita bisa berjalan dengan lancar. Karena DMI ini khususnya di Bekasi Utara, kepengurusan Bapak Kiai ini baru pertama kali mengadakan pelatihan ini. Sebelumnya DMI di Kota Bekasi Utara ini kebetulan kalau nggak salah hampir tidak ada kegiatannya, tapi dengan kepemimpinan beliau langsung begitu melejit, raker dan sebagainya, kegiatan sudah cukup banyak, parling juga sudah jalankan dan sebagainya. Ini mohon dukungan dan doanya kepada seluruh peserta dan seluruh pengurus masjid dan DKM dan masjid dan musola se-Bekasi Utara. Mudah-mudahan DMI ini bisa maju untuk melayani para pengurus masjid dan masyarakat pada umumnya. Karena wadah dari masjid dan musola ya ini, Bapak dan Ibu DMI, kita nggak bisa kemana-mana karena namanya tidak bisa mengikuti induk-induk lain, karena memang wadahnya ini ada masjid dan musola yaitu Dewan Masjid Indonesia. Nah ini mohon doa dan dukungan dan supportnya seluruh pengurus-pengurus masjid. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan yang sudah dicanangkan oleh DMI Bekasi Utara ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu perlu diketahui, mohon maaf saya mendahului Pak Kiai dan Pak Ustadz pengurus yang lain, bahwa DMI di Bekasi Utara ini tidak punya anggaran dari mana-mana. Ya kan? Tidak punya Bapak dan Ibu. Kita disuruh bentuk pengurus, tetapi tidak ada dari APBD juga tidak ada. Hanya dari mana? Ya, alhamdulillah sumbangan-sumbangan dari sana sini. Ini juga kantor disumbang, artinya digratiskan oleh pengurus DMI. Kebetulan ada yang memang beliau itu punya kantor ini, dan ini semua semata-mata karena lillahi ta'ala, ingin memajukan masjid, musola dan masjid khususnya di Bekasi Utara. Jadi jika Bapak dan Ibu ada hal-hal dari masjid, misalkan ada ini, ada sisa ini, itu dan sebagainya, boleh untuk kegiatan di DMI yang Solo, karena program DMI cukup banyak yang sudah dijalankan dan yang belum dijalankan. Salah satunya adalah yang kepingin sekali itu tadi adalah nanti yang kedua mungkin yang kalau seandainya bisa terlaksana karena memerlukan dana yang cukup besar adalah pelatihan servis AC. Karena ini hampir semua musola masih saat ini sudah punya AC. Tapi bisa bayangin AC ini kalau mengundang teknisi dari luar, kadang-kadang satu AC-nya cuci servis saja itu 800.000, 700.000. Karena apa? Mohon maaf, saya bukan buruk sangka bagi banyak teknisi AC yang berbohong.
Jadi habis cuci, ini kok nggak dingin? Iya Bu, ini kurang freon. Padahal apa tuh untuk pengaturan AC-nya ditutup dulu. Nah, setelah tutup, nanti begitu ini Bu udah cuci bersih, dihidupin. Iya, kenapa ya? Ini kurang freon Bu. Kebetulan pernah terjadi juga ini di apa itu samping masjid ini yang villa itu. Yang di Villa Mas Garden itu, kebetulan saat itu adalah karyawan saya. Berapa Bu bayar servis AC? 1,3. Memang kenapa? Katanya ganti freon ini itu. Nah ini banyak. Setelah saya searching di internet, begitu banyak sekali. Ada di YouTube orang yang sudah tobat dari teknik AC menipu. Nah itu banyaknya begitu. Saya pun sendiri pernah ngalami Bapak dan Ibu. Nah ini, jadi mudah-mudahan ke depannya ini bisa diadakan pelatihan, paling tidak meskipun kita nggak kasih alatnya Pak Kiai, ya. Nah itu tidak ada masalah, ilmunya ya. Gitu. Karena memang kemarin kita mau mengadakan itu dari kemarin dalam pikiran kita, kalau kita nggak bantu alatnya nanti nggak jalan. Tetapi untuk beli alat untuk nyuci AC kompresornya aja, kalau yang merek Kewa itu udah di atas 8 juta. Kalau yang merek-merek biasa ya mungkin 1,5 juta dapat, tetapi kan kadang-kadang tidak awet. Nah ini perlu kita dukungan dari semua yang ada. Jika ada orang yang sudah ahli di AC, nanti bisa mungkin dihubungin Bapak Ketua atau Pak Ustadz Amal untuk apa? Ini Pak, nanti kita bisa memberikan pelatihannya. Udah ilmunya dulu lah minimalnya gitu. Nah itu mudah-mudahan ini program ini bisa jalan. Cukup sekian karena acara masih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Pak Haji Tasimin. Mungkin ada yang belum kenal beliau. Beliau adalah pemilik sekolah Global Prima dan Widut Media Duta yang di sini. Dan juga bergerak di bidang roti, ya. Rotinya bukan hanya di Indonesia saja, dikirim keluar lagi. Ya Pak ya? Madiun dan sebagainya, Jogja. Keluar kota, ke Madiun, ke Jogja dan sebagainya. Ini rotinya. Bayangin kalau roti paling-paling cuma seminggu atau ini bisa dikirim sampai ke sana. Berarti kualitasnya kan bagus. Nah itu roti. Dan juga adalah untuk Papibun. apa? Papibun, roti Papibun. Papibun. Iya. Ada singkatannya Papibun apa tuh? Papa Bunda. Papibun, Papa Bunda, ya, masya Allah luar biasa. Iya, mudah-mudahan usahanya diberikan keberkahan dan maju. Amin ya rabbal alamin. Dia sangat mensupport sekali dengan adanya DMI. Tambah maju, alhamdulillah ya alamin. Ini Pak Haji Wagino, langsung diwakili aja. Bapak Wagino adalah pengusaha genset, ya, permesinan, mungkin hotel-hotel di Jakarta dan Bekasi yang memiliki membutuhkan genset kelas besar adalah ke beliau. Kalau ada kerusakan maupun ada yang baru, siap beliau genset. Jadi ahlinya adalah itu. Sementara anak-anaknya ada pengusaha bakso dan juga ada kafe di Duta itu. Alhamdulillah bergabung dengan DMI, mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi sebetulnya, yaitu namanya Pak Haji Sujatmiko, ya. Itu semalam kita ketemu di acara Lailatul Istima di Wisma Asri belakang. Dia siap hadir, tapi hari ini beliau adalah panitia juga halal bihalal di sirkuit Sentul. Jauh, jadi aduh Pak, saya bisa apa enggak ya? Mampir, sekedar sebentar aja. Insya Allah mudah-mudahan. Nggak taunya semalam nonton bola sampai pagi. Wah, iya nggak bisa ini. Jadi mungkin mudah-mudahan lancar deh. Ya. Jadi komunitas beliau adalah yang di sirkuit Sentul itu, ya, balap-balap motor, balap-balap mobil begitu. Nah, beliau ketuanya, ketua panitia halal bihalal. Jadi mohon nitip salam, kalau memang sampaikan, kalau saya
bisa hadir, titip salam buat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan beliau juga pengusaha sukses. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi pengusaha Nubu ini, itu udah semalam ketemu juga kita. Gimana, bisa hadir nggak Pak? Ternyata apa? Beliau itu depan rumahnya hajatan dan dia menjadi ketua panitia. Jadi nggak bisa hadir, yaitu Bapak Tugiman. Diganti namanya Iman Al-Farisi. Ya, Tugiman jadi Iman Al-Farisi karena jadi bos Nubu itu. Itulah antara lain ya. Jadi kegiatan kita banyak tadi disampaikan oleh Pak Haji itu untuk kursus perbaikan AC sudah dijalankan oleh kota. Nanti kita juga ingin mengadakan di samping kursus khotib, kursus MC, kursus MC itu kalau nggak pernah dilatih Pak, ngelantur gitu ngomongnya kemana-mana gitu. Tapi kalau pernah ada latihan, MC itu sedang tak selesai gitu. Iya. Ceramah kan begitu, kalau hanya modal ilmu tapi ilmu ceramahnya belum bisa, susah dipahami. Ya, susah dipahami. Orangnya pintar tapi sulit dipahami karena ada metodik dan didaktik dan itu sangat-sangat ini gitu ya. Khusus untuk dakwah itu ada. Jadi nanti kita akan dipenuhi dengan itu semuanya. Saya rasa ini selanjutnya saya serahkan kepada pembahasan. Terima kasih kepada Ketua DMI bagi Saudara Bapak Kiai Hasan Toha yang telah berbagai hal disampaikan, banyak hal. Informasi dari DMI hari ini kita jelas telah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita bisa ingat terus pakai sampai ke hajinya ya tadi insyaallah. Yang kedua kepada pakar ekonomi kita Bapak Haji Tasmin dan Pak Tugino. Beliau subhanallah Pak, Bapak Haji Tasmin masih mau jadi ketua DKM, Baitur Rahman masih jadi ketua RW, masih ketua Majelis Taklim. Grup saya subhanallah. Sibuk sekali beliau. Alhamdulillah masih bisa gabung di DMI. Selamat datang kepada Ibu Sri Mariati sebagai pembimbing nanti untuk ibu-ibu dalam praktek ini hari ini. Alhamdulillah sudah datang beliau. Dan selanjutnya untuk melengkapi acara ini agar supaya dimudahkan oleh Allah dan mendapat ridhonya, maka saya mohon kepada Pak Ustaz Ridwan untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kiai, para ustaz, para ustazah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini hingga sore nanti Allah berikan kefahaman kita, Allah berikan kemudahan kita, Allah berikan kebaikan buat kita sehingga ilmu yang kita dapat bisa kita manfaatkan untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا يافي ما هو كافٍ مجيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولك الله ولك الملك ما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد سيد الحافظين. اللهم صل وسلم على محمد سيد الحافظين. اللهم يا علي يا عليم يا حكيم يا رحمن يا حفظ يا سلام احفظ ديننا واهلنا وأموالنا وأولادنا وأصحابنا من جميع العافات إنه لجل الكتاب فإنه الحسب ولي توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين. افتح لنا فإن خير الفاتحين. واغفر لنا فإن الغافرين. وارحمنا فإن خير الراحمين. وارزقنا فإن خير الرازقين. واهدنا ونجنا من القوم
الظالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أوزعنا أن أشكر الذي أنعمت علي وعلى والدي صالحا ترضاه وألهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.